أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. صدق الله
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah wa mawalah. Para pemirsa Harmoni Ramadan Da'ai TV rahimakumullah. Pada kesempatan ini kita akan melihat beberapa pesan atau nasihat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insan yang diutus Allah Azza wa Jalla sebagai teladan dalam kehidupan kita, yaitu nasihat-nasihat baginda Rasulullah kepada remaja. Mungkin di antara para pemirsa terdiri dari berbagai macam tingkatan lapisan, baik anak-anak, remaja atau dewasa. Tetapi karena kita berada dalam lingkungan sosial yang pasti ada remaja di sekitar kita, maka nasihat-nasihat ini mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi seluruh atau segenap lapisan kaum muslimin. Para pemirsa Harmoni Ramadan, tentu kita sebagai umat Islam harus melihat, mencari tahu dan mempelajari bagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap remaja. Sebab remaja adalah satu masa peralihan dari anak-anak untuk ke fase berikutnya, yaitu dewasa. Yang pertama, nasihat Rasulullah kepada para remaja adalah memanfaatkan masa muda sebaik-baiknya. Hal ini dapat kita temukan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hakim, Al-Baihaqi dan Ibnu Abi Syaibah, di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Igtanim khamsan qabla khams." Manfaatkanlah 5 sebelum datangnya 5. Salah satu di antara yang 5 itu, kata Rasulullah, adalah wasyababaka qabla haramik. Masa mudamu sebelum tuamu. Para pemirsa, mengapa Rasulullah menyebut masa muda ini sebagai sesuatu hal yang sangat penting sekali? Sebab ketika di usia muda, seseorang memiliki kemampuan untuk mengoptimalkan potensi yang dimilikinya. Kesehatannya, fisiknya maksudnya. Begitu juga dengan kualitas ilmunya. Di masa itulah masa-masa yang baik untuk meningkatkan potensi diri. Sebagai contoh, ada seorang muda dulu, namun setelah itu dia menjadi ulama yang terkenal, yaitu Imam Syafi'i. Berdasarkan catatan sejarah, beliau itu sudah mulai menghafal Al-Quran di usia 7 tahun. Dan kisaran umur 15 atau 16 tahun, Imam Syafi'i sudah diberi izin untuk berfatwa. Bayangkan bagaimana seorang Imam Syafi'i yang muda saat itu memanfaatkan masa mudanya itu untuk meningkatkan potensi dirinya. Saat belasan tahun sudah diberi izin untuk berfatwa. Yang mungkin rekor ini agak sulit untuk dicapai. Tetapi meski itu sulit, tetapi tidaklah mustahil. Karena secara teori, masa remaja itu adalah masa yang baik untuk mengoptimalkan potensi diri. Kemudian, para pemirsa, berikutnya juga nasihat Rasulullah kepada para remaja adalah menjauhi maksiat dan godaan syahwat. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Yang kira-kira maknanya itu, Rasulullah bersabda, siapa di antara kalian yang mampu menikah, maka menikahlah. Kemudian dilanjutkan, jika tidak mampu, maka hendaklah berpuasa. Kemudian yang ketiga,
para pemirsa, kita dapat temukan pesan Rasulullah yang menjadi nasihatnya juga bagi setiap remaja, yaitu menjadi pemuda yang kuat dan bersemangat. Hal ini dapat ditemukan dari hadis riwayat Imam Muslim. Al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minid dhaif. Orang mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih disukai Allah dibandingkan orang mukmin yang lemah. Perhatikanlah bagaimana nasihat Rasulullah itu, wahai para pemuda khususnya, bahwa sangat besar perhatian Rasulullah terhadap kualitas diri kita. Salah satu variabel kualitas itu adalah kekuatan fisik. Maka oleh karena itu dijagalah fisik ini. Jangan biarkan diri kita rusak karena hawa nafsu. Dan tingkatkanlah kemampuan fisik itu dengan berbagai macam kegiatan yang positif. Berolahraga atau melakukan kegiatan-kegiatan yang membuat tubuh kita sehat. Seperti mengkonsumsi makanan yang halal dan baik, serta menjaga dari segala macam yang bisa merusak. Maka itulah usaha yang bisa kita lakukan. Ketika raga kita kuat, ketahuilah yang mendapat manfaatnya adalah diri kita. Tetapi di sisi lain, kalau kita niatkan melaksanakan sabda Rasulullah, maka kita akan mendapatkan cinta Allah. Karena fisik seorang mukmin yang kuat itu disukai oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan orang mukmin yang fisiknya lemah. Kecuali memang lemahnya fisik itu adalah sesuatu yang ditakdirkan dan kita tidak punya kuasa untuk menghindarinya. Kemudian para pemirsa Harmoni Ramadan, berikutnya ada nasihat yang bisa kita temukan juga di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yaitu para remaja hendaklah menuntut ilmu dan mengamalkannya. Rasulullah SAW bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah." Subhanallah, betapa bahagianya orang yang bisa melaksanakan hal ini. Nabi bersabda, siapa yang menempuh satu jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Para pemirsa Harmoni Ramadan, salah satu cara untuk meningkatkan kualitas diri itu adalah ilmu pengetahuan. Betapa banyak anjuran di dalam Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW yang memotivasi untuk menuntut atau mencari ilmu pengetahuan. Kemudian Rasulullah SAW juga memberi nasihat berikutnya agar generasi muda itu hendaklah menjadi generasi yang soleh, generasi yang baik, generasi yang patuh terhadap perintah Allah. Segala yang dilarangnya hendaklah ditinggalkan. Tidak tanggung-tanggung Rasulullah memberi nasihatnya dan memberi motivasi dapat kita temukan di dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari. Kata Nabi SAW, "Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillih yauma la dhilla illa dhilluh." Ada 7 kelompok yang nanti di akhirat akan mendapatkan naungan dari Allah, di mana tidak ada lagi naungan siapapun. Salah satu dari yang 7 itu kata Nabi SAW adalah wasyabun nasya'a fi ibadatillah. Pemuda yang hidup, tumbuh dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu, wahai para pemuda sekalian, hendaklah kita semua
menjadi insan-insan yang saleh. Di dalam surah Maryam, Allah Subhanahu wa taala ada menceritakan bagaimana perilaku Bani Israel sepeninggal orang-orang soleh setelahnya. Allah berfirman, فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا. Maka datanglah generasi sesudah mereka, generasi yang mengabaikan sholat, menyia-nyiakan sholat. وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ, dan mereka mengikuti syahwatnya, hawa nafsunya. فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا, maka nanti mereka akan menemui kesesatan. Oleh karena itu, para pemirsa Harmoni Ramadan, marilah kita menjadi insan yang soleh. Baik remaja, apakah juga dewasa, siapa saja, kita memang dituntut untuk menjadi insan yang soleh. Bagus perilaku kita, perbuatan kita, perkataan kita. Pemirsa Harmoni Ramadan Da'ai TV rahimakumullah. Setelah kita melihat bagaimana pesan-pesan atau nasihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada para remaja, maka hendaklah kita memiliki tekad yang kuat untuk melaksanakannya. Karena sesuatu yang diketahui, jika tidak diamalkan, maka tidak ada berbuah. Ibarat pohon, meski banyak daunnya, tinggi menjulang, tapi jika tidak berbuah, maka kurang mencapai tujuan. Oleh karena itu, para pemirsa Harmoni Ramadan, marilah kita lihat bagaimana Rasulullah SAW di dalam salah satu hadis riwayat Imam Ibnu Majah, bahwa ada salah seorang sahabat Nabi bernama Jundub bin Abdillah. Dia bercerita bahwa kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa nahnu fityanun hazawirah. Kami sudah bersama dengan Rasulullah di saat kami anak-anak muda yang sedang kuat-kuatnya. Fata'allamnal iman qabla an nata'allamal Qur'an. Kami belajar tentang iman sebelum kami mempelajari Al-Qur'an. Summa ta'allamnal Qur'an fazdadna bihi imana. Kemudian kami mempelajari Al-Qur'an dan bertambahlah dengan ilmu Al-Qur'an itu iman yang telah kami pelajari sebelumnya. Oleh karena itu, marilah di saat yang muda, di saat usia remaja, kalian wahai para pemuda, pelajarilah akidah kita. Pelajarilah bagaimana iman agar ia bisa bertambah. Karena iman itu adalah dasar, pondasi. Satu pondasi itu jika kuat, maka bangunan itu akan kokoh. Sebaliknya, jika pondasi itu rapuh, lemah, maka bangunan pun akan mudah goyah. Sedangkan dalam perjalanan hidup kita, ada banyak ujian, tantangan keimanan itu. Bayangkanlah jika pondasinya rapuh, maka akan mudahlah kita hancur, rusak, binasa karena cobaan yang dihadapi. Betapa banyak anak muda yang sering galau, depresi, stres menghadapi masalah hidupnya. Padahal yang dihadapi hanyalah masalah-masalah kecil, masalah-masalah remeh. Maka bagaimana jika dia menghadapi masalah yang lebih besar? Oleh karena itu, para pemirsa Harmoni Ramadan, di bulan Ramadan yang penuh berkah ini, marilah kita manfaatkan sebagai bulan tarbiyah, melatih
kualitas diri kita. Salah satu yang ingin dilatih di dalam bulan Ramadan itu adalah mengendalikan syahwat, hawa nafsu. Memang manusia memiliki nafsu, dan itu adalah fitrah. Inilah yang membedakan manusia dengan malaikat. Oleh karena itu, ajaran agama sesuai fitrah. Tidaklah ada ajaran agama itu yang bertujuan untuk menghilangkan hawa nafsu. Tetapi ketahuilah, ajaran agama Islam itu mengatur bagaimana mengendalikan hawa nafsu, syahwat. Karena jika hawa nafsu atau syahwat itu tidak dikendalikan, maka manusia itu bisa lebih hina dari hewan, dari binatang. Sedangkan binatang yang kita anggap melakukan perbuatan tidak masuk akal menurut kita, bisa jadi itulah takdir atau fitrah yang diberikan Allah kepada mereka. Maka mereka tidak ada dosa dalam aktivitas yang menurut kita tidak manusiawi, karena mereka memang bukan manusia, tetapi manusia yang punya akal, namun hanya mengendalikan, hanya memperturutkan hawa nafsunya, maka mereka bisa lebih hina dari binatang. Orang-orang yang tidak menggunakan matanya untuk melihat ciptaan Allah, orang-orang yang tidak menggunakan telinganya untuk mendengarkan ayat-ayat Allah, orang-orang yang tidak menggunakan hatinya untuk merasa keagungan dan kebesaran Allah, ulaika kal an'am, mereka itu seperti hewan ternak, bal hum adall, bahkan mereka itu lebih sesat lagi. Oleh karena itu, marilah kita manfaatkan bulan Ramadan ini dengan totalitas. Kita gunakanlah masa-masa melaksanakan perintah Allah untuk berpuasa ini untuk mengendalikan hawa nafsu kita. Di sisi lain, di bulan Ramadan kita dimotivasi untuk menuntut ilmu. Kita diperintahkan untuk membaca Al-Quran. Bukankah Al-Quran itu sebagai petunjuk hidup? Maka orang yang di satu sisi ia menekan hawa nafsunya, sementara di sisi lain ia diperintahkan untuk belajar, untuk membaca, maka jadilah insan-insan ini insan-insan yang berpotensi besar. Dan inilah yang menjadi agenda syariat dari Allah Subhanahu wa taala, bagaimana semua manusia menjadi hamba yang terbaik, bukan hanya di dunia tetapi juga di akhirat nanti. Mudah-mudahan bermanfaat dan Allah memberkati. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.